Hai semuanya, apa kabar kalian? Selamat siang, baik-baik ya. Aku harap apapun bacaannya di sini kembalikan semuanya kepada Tuhan. Baik buruknya ini hanya bacaan. Jangan sampai kalian itu baper, kepikiran, nangis atau apapun dengan bacaan aku, ya. Ini adalah kemungkinan-kemungkinan apa yang misalnya memang menjadi eh, apa ya, yang menjadi satu kejadian di hidup kalian, itu ambil sebagai pelajaran aja bacaanku ini gitu. Oke? Kebijakan semuanya kembali kepada diri kamu. Aku tidak berhak untuk mengontrol kebijakan diri kamu, tetapi pastikan selalu berpikir jernih dalam melihat setiap pembacaan. Tetap gunakan akal sehat dan logika dalam mengikuti readinganku, karena readinganku ini spesial. Oke, yang kamu harus tahu mengenai dirinya. Mungkin kamu udah kenal dia sih sebenarnya, cuman dia ini adalah karakternya unik ya. Karakter unik itu lebih seperti kayak orang yang gak jelas, berubah-ubah, pelin-pelan. Nah, kalian kalau misalnya pengen tahu karakter dia lebih detail ya mengenai karakter dan lain-lain, kalian jangan ambil paket tarot, tapi ambil paket report numerologi gitu ya, yang dimana layanannya terpisah, beda sama tarot, beda sama karakter. Kalau pembacaan karakter semuanya silakan ke numerologi, oke? Itu lebih bagus. Kita akan lihat apa yang harus kamu tahu. Sleep, istirahat. Life, gak punya semangat untuk hidup ya orang ini kayaknya. Berhenti untuk menerima tantangan. Self, perseverance. Aku ngelihat orang ini tuh kayak nggak punya keinginan untuk mendapatkan apa ya, target gitu loh teman-teman. Orang yang nggak bisa ditarget, orang yang nggak bisa dijanjikan. Karena di sini aku bisa melihat ya, menjalani kehidupan seperti itu saja. Apakah ada yang istimewa dari orang ini? Aku bilang nggak ada. Nggak ada sesuatu yang istimewa dari orang yang kamu pikirkan sebetulnya. Aku nggak tahu kenapa kamu suka banget sama orang ini ya, tapi sepertinya memang dia tidak punya sesuatu yang untuk direncanakan sekarang. Hidupnya itu lebih seperti kayak pasrah menyerah bertahan gitu ya, bekerja aja dengan tekun. Kamu hanya mencintai lelaki biasa yang memang tidak memiliki target, atau kamu ini orangnya kayak nggak ada ambisi. Aku ngelihatnya ya, mager, capek, cepet capek, lelah, banyak apa ya, banyak kayak nggak mau geraknya daripada bergeraknya. Fire, yang kamu harus tahu ya dari dia, karakternya itu kayak pengen, ya dia ada keinginan sih kayak memberikan sesuatu kepada orang yang dia sayang, pengen memberikan atau pengen mendapatkan sesuatu ya, tetapi ya di sini ya berbelit-belit gitu loh, nggak langsung diberikan. Jadi kamu mesti kayak kebanyakan ngemis dulu. Karakternya seperti itu. Dia kelihatannya tenang tapi keras ya, ada fire, ada water. Ini ombaknya keras, ininya kalau dia marah juga keras, kayak banyak menyimpan kekecewaan di hidup, emosi, tetapi dijalaninya itu dengan tenang gitu loh, nggak kelihatan. Ibaratnya kalau orang yang punya tekanan batin, secara body 3D-nya ya, badan fisiknya itu nggak kelihatan aktif gitu loh, diem
sampai kita nggak tahu dia mau ngapain. Yang bisa aku lihat di sini ya, energinya dia sekarang itu sangat tertutup. Banyak penolakan, gejolak dalam dirinya yang sebetulnya dia nggak mau melakukan tapi harus melakukan itu. Dia tekun aja sih, tekun rajin gitu kelihatannya ini, tapi kayak nggak punya planning. Illuminate, resistance. Ini banyak kabut. Banyak kabut, banyak apa ya? Energi bulan itu energi misteri. Jadi kamu melihat dia itu sosoknya misterius. Ya nggak sih? Dia ada, orangnya ada, cuman kayak misteriusnya minta ampun gitu. Lebih kayak apa ya? Cara dia bilang enggaknya itu dengan cara apa yang akan dia lakukan, tetapi cara yang dia lakukan itu mungkin nggak ngenakin. Cara dia datang ke kamu juga kayaknya nggak ngenakin. Ya nggak sih? Kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak gitu. Dia kayak punya semangat itu cuman kecil untuk bisa minimal dia nggak hilang-hilang banget lah gitu lah. Kalau dia menghilang out of somewhere, dia masih kasih kamu kabar bahwa oh aku masih baik-baik aja, masih ada sesuatu yang hidup di sini dalam diriku. Energi bulan itu energi misterius ya, kita nggak pernah tahu, dia nggak terbuka dengan apapun yang dia hadapi. Terlalu misterius teman-teman hidupnya dia. Kamu bahkan mungkin udah kenal dia lama tapi kamu nggak ngerti personal dia tuh kayak apa gitu loh. Itu yang membuat kamu tuh mungkin menunggu, mengejar atau apapun itu sama orang ini ya. Kita akan cek kabar terbarunya. Ada kartu stork, mouse, coffin, cross. Teman-teman ini kalau mengenai kesehatan dia ya, mungkin dia sedang bertahan dari sakit. Aku kayak ngerasa dia lagi kayak banyak istirahat karena pikiran gak bagus, bodinya gak bagus, sakit-sakitan ya, kayak gitu ya, kayak gak sehat gitu aku lihatnya. Kalian berdoa aja supaya dia sehat-sehat ya. Kalau dibilang apakah dia di sini menikmati hidup, banyak istirahatnya sih. Sakit, dikit-dikit sakit, nggak pernah gitu loh kamu kayak ngedengerin dia tuh semangat, sembuh atau apa. Dia lebih banyak kayak tidak apa ya, tidak turut serta dalam kegiatan apapun. Kalau bisa dipilih sesuatu yang bergerak, sesuatu yang ini tuh kayak nanti aja lah. Kayak lelah, capek, cari duit, stres ya aku lihatnya. Di sini ada kartu flower. Dia tuh semangatnya mungkin dari orang tua, dari orang yang dia sayang. Mungkin ada semangat dari kamu di sini yang buat dia tuh masih bertahan. Ini sepertinya ya ada sosok yang buat dia stres teman-teman, mungkin orang tua atau sosok yang lebih tua. Saya nggak tahu apakah istri ataukah ibu ya, tapi ini sosok wanita yang lebih tua yang membawa dia stres masalah keuangan. Dan di sini ya maaf ya teman-teman, ini kesehatan dia itu sepertinya sedang banyak apa ya, kayak ini tuh kayak bagian karma dari dia, sehingga secara physically kayak dia berusaha untuk healing gitu loh.
ada fase-fase healing. Gak mau stres 100% gitu. Dia mencoba untuk bertahan di segala macam ketidakjelasan di hidup. Masalahnya adalah ini teman-teman, ya. Aku sekarang dia lebih kayak nanggung keluarga gitu. Saya nggak tahu siapakah sosok wanita atau sosok feminin yang lebih tua di sini. Bisa wanita atau bisa sosoknya feminin, ya. Itu bisa dari Taurus, Capricorn, Virgo, atau Scorpio, Pisces, Cancer. Ini yang bahaya, ya. Ini masalah uang yang pusing. Masalah orang tua yang harus diselesaikan, sesuatu yang diselesaikan, sehingga membuat dia itu jujur secara physically dia nggak bisa bergerak kemana-mana. Ini stuck di sini. Ini loh yang ngebuat dia, ya kayak misalnya jalan juga misteri, karena di sini ada sosok itu yang menjadi tanggung jawab dia. Selama orang tuanya masih hidup atau sosok wanita ini masih hidup, maka semuanya ini serba tidak pasti, ya. Jadi memang ini tanggung jawab sampai kapan, sampai selesai. Yang aku bisa lihat seperti itu. Wow. Dia berusaha untuk merubah loh. Dia berusaha untuk mencoba berubah, ya. Merubah keadaan, situasi yang seperti ini. Dia di sini mengafirmasi dirinya bahwa oke, aku bisa. Tuh. Kesehatan dia, ya. Ini capek, banyak lelah, nggak jelas. Ibaratnya kayak hidup gue tuh cuma ngurusin ini pada akhirnya. Sosok ini yang aku harus urusin gitu, dia bilang, ya. Ini coba aku tarik ke sini, ya. Sosok ini yang harus aku urusin. Segala macam hasil apapun itu yang sudah aku kerjakan, aku harus berikan untuk sosok ini. Ya, ini bicara masalah finansial, masalah bumi, ya. Kalau kita bicara finansial adalah masalah bumi, ya ini yang harus diselesaikan utama. Jadi penghambat kamu ya bisa jadi orang tua dia. Dia mencoba untuk ada semangat, terus dibalik dia stres, dia berusaha bersemangat untuk menyelesaikan ini, karena salah satunya jalan yang bisa membuat dia semangat adalah menyelesaikan ini. Dia banyak sedih, ya teman-teman. Ada sisi lain dia bersyukur mungkin bertemu dengan kamu, atau selama ini dia bersyukur kayak aku masih dikasih kesempatan hidup untuk bisa menanggung ini. Tetapi kreativitas dia tertimbun. Dia nggak bisa banyak bergerak, semacam kayak tawanan, ya. Dan dia mau nggak mau untuk lebih sehat adalah dia menerima. Oh, dia butuh seseorang untuk dipeluk, teman-teman. Dia kalau bisa kamu peluk itu dia bisa nangis loh. Banyak beban banget, ya. Di sini ada crossroad. Dia nggak mau stuck sebetulnya. Saat ini stuck, tetapi dia nanti akan membuat sebuah perubahan. Dan di sini dia akan melepaskan itu semua. Kalau sudah selesai, itu merupakan satu kebanggaan buat dia menyelesaikan masalah-masalah yang ada diberikan kepada dia. Jadi dia tuh menanggung tanggung jawab yang sebetulnya tidak harus dia tanggung, tetapi merupakan satu kewajiban. Misalnya kamu menjaga orang tua kamu misalnya punya hutang, kamu harus lunasin. Ini bicara masalah materi sih sebenarnya.
Ya, jadi dia menanggung urusan yang sebetulnya bukan urusan dia, sampai ya dia nggak bisa bergerak lebih jauh lagi. Apalagi misalnya kalau ketemu sama kamu, itu makin sulit. Kita akan lihat ya ke depannya kamu dan dia yang harus kamu tahu. Bagaimana ke depannya energi kamu dan dia di sini, aku akan lihat. Oke. Ada kartu moon, kita punya energi bulan. Tadi kita juga keluar ya, energi bulan itu, energi luna. Snake. Clover. Kamu tahu nggak teman-teman? Dia akan datang ke kamu berulang-ulang loh. Maksudnya kemelekatan dia sama kamu tuh kuat banget. Aku bisa bilang dia datang ketika dia memang ada butuhnya. Kenapa? Karena ini, desakan ini. Dia nggak punya cara lain. Kalau dia bisa memanipulasi kamu ya karena dia punya masalah ini. Dia nggak tahu gimana kalau nggak memanfaatkan. Energinya Fox. Dia masih jadi orang yang sama ya. Kalaupun memang dia Fox, dia menjadi Fox yang lebih kalem sih, lebih terbuka. Maksudnya dia nggak sejahat dulu lah. Tapi tetap energi dia ada energi snake. Tetap masa lalu dia tuh adalah energi snake ya. Ada Fox, ini adalah gabungan misalnya kayak seseorang yang penuh dengan manipulasi. Dia datang ke kamu, dia memberikan energi kehangatan untuk kamu dengan cepat ya. Tetapi cepat juga untuk mengabaikan kamu. Dikala dia sudah dapat, sudah selesai misinya, dia mencoba untuk kayak ngejauh gitu. Ini energinya. Kenapa muncul energi ini? Ada garden, ada child, dan ada kartu dog. Karena sebetulnya dia nggak bisa menggantungkan sama orang lain. Orang yang dia tahu setia itu adalah kamu. Keinginan besar untuk ketemu dia itu kamu. Orang yang pengen, maksudnya tergila-gila lah ibaratnya. Dia tahu kamu tuh setia sama dia, makanya ketika dia di sini seperti ini, kamunya dengan senang hati yang ngebantu. Walaupun itu dikit ya uang. Misalnya dia butuh materi atau butuh bantuan kamu sedikit, tapi ya itu terus-terusan berulang loh teman-teman. Tapi kamu tahu nggak sebetulnya dia manipulasinya ini kenapa? Karena dia nggak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. Kenapa dia datang dan pergi? Misal dia nggak memeretin kamu atau nggak minta butuh bantuan uang dari kamu, tapi dia cuma datang dan pergi ya karena dia pengen kamu tahu bahwa dia tuh lagi susah begini loh, supaya nanti kamu ada pergerakan hati ngebantu dia. Caranya halus. Tepat sasaran, dia tahu baca pikiran kamu. Dan kamu kalau misalnya punya uang, misal aku dapat 1 juta, bagi dia 200, bagi dia 300. Tapi kalau sering-sering itu kan juga, ya gimana ya, kamu mau kasih pahala ke orang, ya nggak apa-apa sih. Karena cinta itu memang tidak bisa ditebak ya. Aku tidak bisa memaksakan kamu untuk stop, tetapi di sini orang ini masih ada energi yang kurang baik. Itu aja yang kupesankan. Harusnya bagaimana sih kalian? Ya kalau kalian sudah dianggap setia, jadi bawahannya dia atau ini ya kalian lepaskan lah. Sekali-kali berkata tidak ya. Yang dari tahun lalu aku juga ngomong belajar untuk berkata tidak. Jangan pernah mikirin energi yang sebetulnya bukan energi kamu. Jangan mikirin masalah yang bukan sebenarnya masalah kamu. Jangan mikirin kalau seandainya kamu nggak bisa ngebantu dia karena itu bukan menjadi tanggung jawab kamu. Jangan mikirin dia belum ada pergerakan ke kamu, tapi kamu udah mikirin bagaimana kita bisa bersama, bagaimana apakah ke depannya kita ada kesempatan.
Kadang-kadang kamu lebih membenarkan bahwa ya iya ada kesempatan kok, tapi datang apa enggak kita nggak tahu. Kadang-kadang kalian itu lucunya adalah senang dengan pembacaan yang ya misalnya nih kalian dibacain gitu terus yang indah-indah aja gitu. Aku sih pengen cuman nggak tega gitu ya, karena kartunya nggak gitu dong. Aku nggak bisa membohongi artinya. Bodohku di situ, mungkin aku yang bodoh ya. Aku nggak bisa entertain gitu. Ya makanya kalau banyak yang baper, banyak yang ini, maksudnya ya berbijaklah dalam membaca tarot gitu loh. Kalau misalnya masa sih baca tarot indah-indah terus gitu? Masa hidup kamu nggak ada naik turunnya? Kecuali kalau kamu di kayangan mungkin. Tapi inilah kejadian, fenomena manusia itu penuh dengan rintangan, penuh dengan keras kepala, stres, tanggung jawab, serakah, sukses, itu bagian dari hidup gitu. Agresif, tidak sabar, spiritual kita ke atas, pengen ini, pengen itu, pasif, itu bagian dari jiwa. Gimana caranya kalau semuanya indah-indah terus? Nggak logis dong. Tiap ngebaca happy, tapi kenyataannya nggak happy. Gimana caranya adalah kita tetap happy walaupun bacanya tidak happy. Itu kan. Dan di sini yang aku bisa bilang, kalau kamu cinta sama dia, perlakukan dia tetapi tidak memberatkan kamu. Gitu ya, tidak memberatkan kamu, tidak membuat diri kamu itu terlalu depresif dalam hubungan ini. Kalau kamu tanya sama aku, Kamela, apakah dia akan kasih kepastian dalam waktu dekat, maju mundur ya teman-teman. Kemarin kita sempat ngebacain mungkin dia akan maju menuju kamu. Tapi ini entah energi beberapa waktu ke depan kita melihat masalahnya adalah di orang tua atau di keluarga. Jadinya ya itu tergantung, dia bisa happy kalau mungkin masalahnya sudah selesai. Masalahnya kamu bisa nggak ngebantu dia untuk menyelesaikan semua masalah. Kalau misalnya masalah hutang, kamu bisa bayarin nggak semuanya? Nggak kan? Logik aja. Hatinya dia masih simpang siur dan masih stuck begitu-gitu saja. Yang terbaik untuk kamu adalah, aku nggak bisa membiarkan kalian terlalu banyak effort untuk orang ini. Yang aku inginkan adalah banyak-banyak doa, afirmasikan semoga masalah-masalah dia dengan siapapun di sana, dengan keluarganya bisa selesai agar orang ini bisa menuju ke kamu. Hati senang, pikiran senang, langkah pun senang. Ya, pastikan kalau dia komunikasi tidak perlu nyinyir. Cuman selalu bilang, aku doain ya semoga semua selesai, walaupun memang aku nggak bisa bantu banyak. Gituin aja santai. Dengan begitu kamu kayak rilis, kasih dia energi positif. Lakuin itu tiap hari. Lakuin aja kalau dia lagi chatting kamu bilang semoga hari ini beruntung ya, semoga ini, itu namanya doa. Kita nggak pernah tahu kamu healing dengan kata-kata itu bisa menghealing orang. Tapi bukan berarti kita harus happy terus. Robot dong happy terus, ya kan? Jadi aku tuh lebih senang kita tahu kejelekannya daripada kita happy terus dalam pembacaan tarot tapi solusinya nggak ada. Ketika kamu dihadapin pada satu kejadian yang tidak sesuai dengan tarot yang kamu dengar, gimana reaksi kamu? Katanya begini, katanya begitu, tapi nggak gini, nggak gitu. Pembacaan aku nih mungkin bukan langsung datang tiba-tiba ke kamu ya, tetapi inilah reaksi dia. Yang harus kamu tahu dari dia bahwa saat ini adalah saat yang tidak tepat untuk kamu meminta sebuah komitmen. Biarkan tahun 2022 ini berjalan seperti ini dan kita lihat nanti tahun 2023. Oke? Lama dong Kak? Iya lama. Udah nggak ada lagi alasan. Kecuali kamu bisa bantuin dia nyelesain semua masalah hidupnya, baru cepat. Oke? Logis dan realistik. Itulah pembacaan tarot aku. Terima kasih yang sudah ikut readingan aku. Selamat siang. See you. I love you and bye-bye.